Su yang mundur, dan saya bilang kata dia nggak mau bahas-bahas lagi soal kecuali perdamaian. Sebenarnya saya udah nggak membahas masalah kasus ini lagi gitu, nggak mau ditanya-tanya, nanti takut salah persepsi, salah terima, kemudian nanti muncul persoalan baru gitu ya. Tapi saya akan menjawab yang normatif aja ya. Mudah-mudahan jika Bang Denny Sumargo menyatakan mundur dari donasi, mundur beneran gitu. Kalau nggak mengurus lagi, nggak ngurus beneran gitu. Jangan jadi hoax gitu. Tiba-tiba dulu katanya mau membela Agus, tiba-tiba nggak ikut campur donasi, tiba-tiba pada saat sudah draft dan ditandatangani tiba-tiba muncul lagi semua tanggung jawab dan harus melibatkan Denny Sumargo. Ketemu menteri, Denny mewakili donatur. Ya, artinya menurut saya maupun Denny Sumargo itu mewakili atau lepas juga nggak ada masalah bagi saya, karena peran beliau itu pasif, lepas jauh dari tanggung jawab gitu. Beliau adalah orang yang punya perbuatan yang mulia, menginformasikan ada orang yang butuh pertolongan, kemudian ada yang menolong gitu. Tidak sejauh sampai harus mengontrol uang, kemudian menyampaikan informasi bahwa ada gerakan-gerakan ini yang nanti ini wah begini begini. Menurut saya itu terlalu jauh kalau sampai ke sana gitu. Dengan sikap beliau aja harusnya pada saat mundur ini saat waktu kami udah mau damai, tapi terhalang Denny Sumargo ketika kita mau damai. Tapi sekarang juga belum ada kedamaian, Denny Sumargo mundur. Nah, bagi saya lebih gampang saya Agus merebut kembali uang itu dibanding ada Denny Sumargo gitu. Nah, kalau Denny Sumargo kan sempat berkata bahwa uang ini adalah uang subscriber followernya dia, yang dari podcastnya dia, dari Curhat Bang. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu nih mundurnya gara-gara apa. Nah, tapi yang jelas mundur ataupun tidak nggak ada masalah gitu. Karena persoalan Agus ini bukan lagi dengan Denny Sumargo, nggak ada persoalan dengan Denny Sumargo gitu. Nah, kalau dari awal Denny Sumargo mengatakan kalau uang itu nanti nggak dikasih Agus, dia akan mengganti 100%. Bahkan Denny Sumargo di podcastnya mengatakan mengganti 98 juta yang terpakai. Nah, tolong kalian tanyakan apakah itu uang itu hanya sekedar ngomong atau ada uangnya gitu. Tapi dia bisa dibilang mungkin penilaian abang dari indikasi cuci tangan, atau mungkin lagi kisruh nih, masih kisruh belum Nggak ada. ninggalin. Nggak mungkin Denny Sumargo cuci tangan. Memang perannya di situ nggak ada. Dia orang baik yang menyarankan, menghimbau orang untuk menyumbang gitu. Jadi dia ini nggak mungkin menceburkan dirinya menjadi satu organisasi yang mencari donasi, mengumpulkan uang donasi dengan cara ilegal gitu. Jadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh Denny Sumargo ialah lepas tanggung jawab. Ngapain dia ngurus? Dia juga orang nating tulus. Ngapain harus dipanggil-panggil departemen sosial untuk itu? Kalau memang yayasan Nopi mengatakan dia bertanggung jawab dan mengurusnya, urusan Nopi aja kasih. Ya kan? Kan gampang kok, simpel kok. Bahkan dulu saya merasa ketika kita berperang melawan Nopi, kita hanya kaget aja kok tiba-tiba masuk Denny di acara PRD kemarin gitu. Dan saya sudah wanti-wanti, saya ingatkan, Bang Denny, berat loh kalau kalian tetap bertahan, ada peran serta kalian seberat gitu. Karena masalah Bang Denny Sumargo itu hanya sama Farhad Abbas. Makanya saya bilang jangan dibawa-bawa, kok saya damai sama Denny Sumargo kok diseret lagi harus Novi ya. Tapi karena sudah terlanjur kita ngucap ya, kita kalau mau mengucap sekali damai ya tetap damai. Kalau saya nggak mau lagi saya bikin orang kecewa atau terluka gitu, karena saya pikir ya udahlah, antara saya dengan Denny nggak ada masalah, antara saya dengan Novi juga nggak ada masalah, ya kan. Yang bermasalah ini kan antara
Agus dan Gary, Agus dan Novi. Kenapa? Karena ada pembelaan dari Alvin yang dimana minta Novi untuk menghentikan penghinaan di media sosial. Tapi itu tidak didengar oleh Novi, sehingga dampaknya Novi melaporkan balik, kemudian sering lapor lagi kan di situ. Nah, belum lagi gugatan, karena belum adanya kepastian dan ketegasan dari Kementerian Sosial, sehingga gugatan untuk mengambil kembali uangnya Agus yang beryayasan itu pasti akan berjalan gitu. Nah, jangan lagi kan ini kelihatan banget Novi itu ngomong di media bahwa saya menyuruh Pablo untuk mundur dari saya dan menangin donatur. Nah, donatur ini kan jelas berapa orang, katanya kurang lebih 500 orang dari 8.000. Oleh karena itu saya minta teman-teman pengacara Indonesia bantu saya dan ayo bersama-sama dengan saya membela kaum yang lemah. Kita lawan donatur-donatur yang picik, donatur-donatur yang jahat, yang nyumbang cuma 17.000, nyumbang 1 juta, tapi memberi kuasa untuk melaporkan Agus pidana, menggugat uang Agus, digugat kembali. Donatur, mikir nggak? Kalian tuh nyumbang donasi loh. Ikhlas, itu menyangkut amal ibadah. Yang mana balasannya itu bukan dengan mengembalikan, mempermalukan Agus, tapi pahala yang akan kalian terima gitu. Lagian uang yang kalian lakukan itu belum bermanfaat buat Agus, belum digunakan untuk operasinya, ya. Ada di kasnya Novi, kas yayasannya Novi. Kalian sangat jahat, ya. Saya masih berpikiran positif bahwa ini bukan otak kalian. Kalian itu tidak mengerti. Kalian yang diprovokasi oleh pengacara oknum, oleh oknum-oknum artis, ya, oleh oknum-oknum yayasan yang mengadu domba, yang menjelek-jelekan Agus sehingga Agus dibenci, sehingga kalian merasa bahwa kalian harus menggugat. Pada saat persidangan nanti tanggal 8 Januari, kalian harus menunjukkan surat kuasa dari 500 orang itu. Saya pengen lihat muka kalian. Kalian hadirlah di pengadilan. Yang mana sih orang ini? Kalian sudah diumumkan bahwa silakan ambil uang kalian di kantor Alvin Lim. Kalian tidak ambil. Malah kalian mempersulit, memperibet dengan gugatan-gugatan dan laporan pidana. Ya, penjahat aja nggak gitu-gitu amat, tapi kalian sangat jahat. Uang sudah disiapkan, walaupun uang kalian ada di kantong kasnya Novi dan yayasannya. Uang sudah kami siapkan untuk kalian ambil, kalian tidak ambil. Kalian gugat, kalian permalukan Agus. Agus ini orang buta loh. Orang yang butuh pertolongan, pengobatan. Bukan butuh gugatan, bukan butuh laporan pidana. Dia tidak mencuri. Uang masuk ke rekening dia, bukan uang dari yayasan, tapi uang langsung yang kalian kirim ke rekening dia. Tidak ada perjanjian kerjasama antar yayasan. Tidak ada pembelajaran sosialisasi tentang undang-undang yayasan, tentang peraturan menteri sosial, tidak ada. Yang ada adalah bantu Agus secara sukarela. Yang mana? Nilai bantuannya itu dari sedikit menjadi sebukit. Sekarang itu menjadi penderitaan. Klien kami mau bunuh diri. Klien kami mau pulang kampung, kamu berobat, stres, malu, dihina, diparodiin. Diparodiin sama Yolo, diparodiin sama ketua yayasan, diparodiin sama beberapa perawat, beberapa oknum militer memparodiin orang buta. Di luar negeri tidak ada cara-cara seperti ini yang mempermalukan orang disabilitas. Ini menyangkut hari disabilitas. Kami minta Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Pigai, untuk membantu anak Indonesia yang dalam keadaan disabilitas yang dipermalukan, dihina-hina, dibully, untuk mengambil kepeduliannya. Kepada Menteri Sosial, lindungi Agus. Aku ingat kalimat golden time-nya mana. Sampai sekarang Agus masih terlantar. Yang ketiga, kita minta kepada Menteri Kesehatan, obatin Agus. Pak Presiden, temuin Agus. Pak Presiden yang baik dan saya hormati, ya. Tolong jangan ditelantarkan, disia-siakan anak Indonesia yang dalam kesulitan dan terombang-ambing dengan hukum-hukuman. Ya, tolong lihat
lihat di kantor polisi apakah fasilitas pemeriksaan terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, orang-orang yang disabilitas, baik jalurnya, baik tempat pemeriksaan yang udah memenuhi syarat. Ya, jangan sampai kita sibuk ingin berbicara menjadi negara besar, tapi hal-hal kecil, ya, hal-hal yang dimana di luar negeri itu orang mengutamakan disabilitas diutamakan, tapi kita dikesampingkan. Mereka seolah-olah orang yang terpinggirkan. Nah, di sini saya mengajak semua dan menghimbau kepada Presiden maupun Wakil Presiden, fokus pelajari kasus ini. Pelajari kasus ini sebelum Anda menyesal membiarkan menelantarkan warga negaranya. Tidak banyak. Ini adalah perwakilan, ini adalah duta daripada orang disabilitas yang perlu kalian. Blok semua itu akun-akun buzzer, piaraan oknum-oknum. Yang mana akun tersebut hanya mendapatkan uang untuk membuli Agus dan keluarga. Ya. Nah, jadi kita minta kepedulian pemerintah untuk turun tangan agar Agus tidak sengsara dan tidak mati depresi. Nah, kemudian tangkapinlah orang-orang yang jahat seperti itu, termasuk orang-orang yang menghujat, yang mengulangi kesalahan Agus. Tolong diproses hukum dan tolong ditangkap segera. Bang, ini kan Bang Densu juga menyayangkan kalau Agus nih melaporkan Nopi dan harusnya dia bolak-balik ke rumah sakit bukan ke laporan polisi gitu. Gimana tanggapan? Ya, aduh, yang disayangkan adalah Nopi menahan uang Agus, tidak mengurus Agus, ya. Agus nggak boleh balik ke kantor polisi, cuma 1 kali. Itu pun dampak daripada Nopi pergi kantor polisi gitu. Jadi jangan dibuat narasi yang membesar-besarkan seperti itu gitu. Yang jelas kalian telah melawan orang buta, orang cacat kalian lawan gitu. Kalau nggak ada korek-korek atau nggak ada penindasan terhadap orang buta, nggak mungkin Agus sampai kantor polisi. Pergi ke sana aja udah setengah mati, apalagi dalam keadaan tidak melihat. Harusnya introspeksi diri dan menyadari kenapa Agus bisa seperti gitu. Jangan mengejek Agus seolah-olah nggak ngurus orang buta. Ini adalah bagian daripada perjuangan orang buta untuk mencapai mendapatkan hak-haknya, hak pengobatan, hak kehidupan, dan hak pendapatan. Jadi kalian telah melakukan satu teror yang sangat kejam dan menurut saya Agus melawan. Jadi bukan kita melaporkan atau berterima kasih, tapi kita melawan orang yang melanggar hukum. Nah, ini dia juga kan menyayangkan terkait Nopi bikin parodi Agus. Gimana? Siapa? Densu sama Yolo itu. Sudah, itu kan sudah disomasi. Harusnya Nopi minta maaf saja, selesai. Kalau Nopi minta maaf kan selesai. Bukan dia bikin begitu baru orang marah dia laporin orang yang marah. Tapi katanya nggak bisa dipidana, Bang. Terlepas tidak bisa dipidana, tapi membuat orang marah gitu, ngejek gitu. Masalah pidana tidak bisa pidana, tapi intinya mengejek, nyebut Agus kok, jelas-jelas terang-terangan Agus. Ya kan dia merasa ini hanya begini nggak ada nama kan, ya, tapi itu kan intinya Agus. Emang kalau nggak begitu nggak bisa ya? Misalnya Nopi nggak kayak gitu, Yolo nggak kayak gitu, nggak bisa, ya kan? Makanya Yolo itu kita larang hadir di acara dulu karena memang orangnya jahat, orangnya nggak benar, jahat gitu. Makanya kamu tahu diri ya Yolo, kamu tuh jahat dan kamu sikap perangai kamu tuh tidak Indonesia, nggak Pancasila. Ya, kamu menghina orang buta, kamu mempermalukan. Saya nggak tahu dapat uang dari mana kalian, makan dari mana kalian sehingga kalian berani menghina Agus dalam keadaan buta. Pesannya apa sih Bang buat Densu? Kemarin kan dia bilang terakhir ngomong terkait Agus dan Ya saya nggak mau berpesan, ya kan memang harus seperti itu kok. Selama ini kan memang seperti ini dari awal, tiba-tiba mengaku dia harus melibatkan Densu, sekarang mundur lagi. Saya berharap Densu nggak usah maju lagi nanti. Mundur ya mundur aja selamanya gitu. Kecuali dia urusan yang baru lagi gitu. Kenapa kalau dia mundur lagi nanti kita mentah lagi gitu. Dan sekalipun juga misalnya Nopi semua nanti tiba-tiba nggak mau damai, nggak mau ribut, kita nggak akan cari atau minta tolong sama Densu. Kenapa? Karena ya kita pakai jalur hukum aja, selesai kok itu. Buat Teh Nopi apa Bang pesannya Bang? Buat Nopi, ya
kita ini hidup di dunia pengacara gitu, kita tahu cara simpel, cara mudah gitu. Ketika saya menempuh cara yang mudah, saya menemukan kamu yang nggak memanfaatkan dengan cara-cara mudah dan cara-cara sudah untuk melakukan suatu kegiatan damai gitu. Saya belum pernah menemukan orang yang sekeras dan seberani kamu melawan kita gitu, belum ada gitu. Ada yang keras tapi langsung minta maaf. Tapi kalau ini minta maaf enggak, ketemu enggak, kontak enggak, tapi kita tahu gitu. Susah banget gitu. Apa sih yang kalian dapat gitu, yang kamu dapat, yang membela kamu itu sebenarnya kawan-kawan kami semua kok, pengacara-pengacara yang sekarang kita jadikan musuh gitu. Dan nanti pasti ada bosannya. Istilah kerennya, di saat nasi bungkus kalian tidak ada, pasti ada yang menangis dan teriak, cengeng.